Kalau tidak ada perbedaan, artinya kamu tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus yang di dalam Kristen berbeda dengan Roh Kudus yang di dalam Protestan, Katolik dan Protestan. Yang terjadi perbedaan adalah tata ibadah mungkin yang kamu lebih spesifikkan. Tetapi dasar iman kami tidak pernah kami berbeda. Itulah sebabnya kami tidak pernah bunuh-bunuhan. Tetapi andai digital jangan, ini udah senjatamu main begini. Enggak. Loh, Jangan lu analogi ini dulu. Harus memberi bisa karena konteksnya berbeda, Bung. Konteksnya berbeda antara lu sama sesuatu yang ada di sana itu berbeda. Jangan memotong. Berbeda. Saya sudah diam tadi nggak motong. Cuman analogi lu tuh begini terus. Kalau sudah silakan presentasikan apa yang kamu inginkan. 5 menit. 5 menit. Ya 5 menit sampai jam 8 jam apa? Sekarang kan 8 menit jam sampai 13 menit di di layar saya. Silakan. Ya. Oke. Saya cuma mau nanya ini kan waktu itu kan menanggapi mengenai video saya nih, ya kan, mengenai masalah hukum Taurat bahwa Paulus tidak membatalkan kan gitu kan, bahwa saya ini sebenarnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mau saya sampaikan nih ke sampean nih ya. Nah, satu-satu ya. Iya, satu-satu. Tenang aja, satu-satu. Cuman saya mau menanyakan mengenai ini kan ada gereja ada namanya ajaran gereja Katolik dan gereja Protestan. Kan gitu. Kebetulan saya Katolik. Ya kan, saya mantan Katolik. Nah, itu di situ ada namanya ajaran kenapa ada perbedaan antara Protestan dan Katolik. Ya. Saya nanyain dulu nih, ada perbedaan antara Protestan dan Katolik. Kan pada prinsipnya bahwa ajaran Kristen ini itu bahwa Roh Kudus telah memberikan masuk ke dalam orang Kristen, ya. Nah, di situ kenapa kok ada perbedaan ajaran dari Katolik dengan ajaran Protestan, ya kan? Ada perbedaan tentunya. Contoh di Katolik ada Salam Maria, kan gitu. Protestan nggak ada, ya. Terus kayak masalah perjamuan kudus juga, ya kan, bahwa kalau dari Protestan itu adanya minum anggur, ya kan. Saya nggak mau bahas masalah anggur atau itu sari buah, enggak, cuman perbedaan antara ajaran. Kalau Katolik hanya hosti gitu. Ada perbedaan kayak jalan salib, ya kan. Kalau di Katolik ada jalan salib, cium salib. Kenapa di Protestan nggak ada, kan gitu. Jadi ada perbedaan termasuk doanya juga ada perbedaan, kan gitu. Soalnya gini, pertanyaan ini sebenarnya pada saat saya menikah sama mantan istri saya itu, saya juga gereja di Protestan. Karena pertama saya gereja di Katolik, kok kesannya kayak saya misah banget ya sama istri saya ya gitu kan. Jadi saya gereja juga di Protestan. Istilahnya sama aja lah kan gitu. Saya berpikir begitu ya, sama aja lah saya gereja. Pas pada saat saya gereja di Protestan, perbedaannya cukup jauh. Kenapa? Kan sama-sama ajarannya itu kan sama, dalam arti apakah itu adalah ada unsur budaya kah? Kan gitu. Jadi pertanyaannya gua, yang mana yang benar? Gitu. Yang mana nih yang benar nih? Nah, ini pertanyaan awal aja dulu. Oke, gitu ya. Udah, oke, cukup. Gitu. Saya jawab ya. Nah, begini saya menjelaskannya. Ketika kita bicara agama, hanya satu agama yang benar menurut Bible ya. Di Matius 5 ayat 20, sebentar. Harus kita buka ayatnya biar jangan bicara asal bicara ya. Matius 5 ayat 20. Nah, di situ jelas dikatakan bahwa ayat 20 ya. Ayat 20 ini ya.
Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat, artinya Yesus sudah menggariskan bahwa kalau bicara agama, hidup keagamaan kita yang paling benar itu maksudnya punya orang Taurat, ahli Taurat dan Farisi. Kalau kita tidak bisa menyaingi mereka, maka kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka ya, agama apapun dia, selagi masih ada beriman kepada orang Yahudi ini, tidak akan bisa dia melampaui agama Yahudi. Itulah sebabnya agama Yahudi tidak pernah mengabarkan tentang agama mereka. Agama Yahudi tidak pernah mengajak orang untuk masuk ke agama mereka. Agama Yahudi tidak pernah promosi tentang agama mereka. Beda dengan seluruh agama-agama lain yang berhubungannya dengan Yahudi dan kitab-kitab Yahudi. Itu selalu mempromosikan agamanya, selalu mengatakan agamanya paling benar dan segala macamnya. Maka dari itu, lahirlah Kristen setelah terjadi pada zaman Yesus datang dan para rasul mengabarkan Injil. Di pertama namanya di Korintus, kalau kita bisa bilang jemaat pertama itu namanya di situ ya. Maka betul kamu bilang bahwa Roh Kudus dikirim ke dalam diri manusia ini masing-masing. Tetapi sejarah gereja mencatat Alkitab hanya dekat kepada para pimpinan atau kalau dalam bahasa pimpinan agama, paus, uskup, pastor zaman dulu. Pertama-tama ya, mereka lah yang memegang kitab-kitab suci. Rakyat tidak diberi kitab suci, tidak bisa memegang. Sehingga apa? Yang terjadi adalah kekuasaan lebih tinggi daripada agama itu sendiri. Wah, ini hilang. Bahwa saya lanjutkan lagi. Di awal sudah kita jelas apa yang saya katakan, bahwa yang memegang kitab suci itu dulu adalah kalangan gereja. Sehingga masyarakat umum tidak mengerti hal itu. Nah, setelah itu maka terjadilah reformasi. Itulah munculnya dengan Protestan, Martin Luther King, di mana mereka membuat suatu gerakan baru bahwa kitab suci harus bisa terjangkau semua masyarakat dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, disinilah mulai terjadi yang namanya perpecahan. Nah, perpecahan itu bukan berarti karena perbedaan tafsir. Awalnya tidak, ya kan? Tetapi perbedaan adalah bahwa yang satu tidak membolehkan Alkitab dipegang orang umum, yang satu mengizinkan harus bahwa seluruh bangsa harus mengerti bahasa-bahasa itu. Nah, kita beranjak sekarang kepada zaman baru ini, zaman sekarang ini. Nah, di zaman sekarang ini seperti ente bilang tadi bahwa ada perbedaan ibadah di Katolik dan di Protestan. Itu kan hanya dalam tataran seremonial, tataran ibadah, kan demikian. Tetapi konsep keselamatan antara Kristen dengan Katolik sama, tidak ada yang berbeda. Tetapi dalam tataran ibadah sesuai tafsir masing-masing. Contoh, ketika kamu bilang jalan salib, ya mereka memperagakan. Orang Protestan sekarang sudah mulai memperagakan. Kalau dulu kan tidak memperagakan. Jadi tidak ada yang salah. Nah, kalau kita angkat ke dalam agama lain, contoh agama Islam, ada juga perbedaan Sunni dan Syiah, Muhammadiyah dan NU. Banyak perbedaan-perbedaan. Apakah itu juga mereka tidak satu Tuhan? Mereka satu Tuhan. Sama dengan di negara Arab sana. Mereka satu Tuhan, satu kitab suci, satu bahasa. Tetapi saling bunuh. Ya kan? Terjadi peperangan. Nah, puji Tuhan, kami orang Kristen tidak ada terjadi peperangan hanya gara-gara berbeda kayak gitu. Kalau kita lihat di Pakistan dibom, ini di rumah-rumah ibadah kan, segala macamnya. Hanya gara-gara berbeda. Kami Kristen tidak melakukan hal itu. Kenapa? Kami sudah punya dasar iman yang sama, yakni kasih. Dan dasar keselamatan yang sama, yaitu dalam Yesus. Yang lain berbeda, silakan. Itu hanya seremonial. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Ya, jadi bahwa ada unsur saya nggak bicara masalah Syiah atau segala macam. Ya, ini kan saya bicara mengenai ajaran dari gereja sendiri, ya kan? Kenapa saya mempertanyakan hal ini? Karena ada unsur ajaran gereja, ya, ada unsur ajaran gereja, ya, dan juga ada unsur budaya. Kalau menurut saya, ya, karena saya baca beberapa di ayat di mana di Alkitab sendiri, ya. Kalau seandainya saya melihat kalau seandainya begitu, kalau adanya
perbedaan antara Protestan dan Katolik, bahwa dianggap bahwa Roh Kudus itu juga tidak konsisten. Dalam arti tidak konsisten, yang mana yang benar gitu loh. Roh Kudus yang mana nih yang mengajarkan, yang mana nih yang benar nih? Kan kalau sananya tadi sampean bilang bahwa adanya dari semua dari segi itu bahwa adanya perbedaan ajaran, ya kan? Nah, apa beda Roh Kudusnya Katolik dan Roh Kudusnya Protestan, atau adanya perbedaan Roh Kudusnya yang diberikan, adanya misalkan entah Protestan nggak suka sama cara ininya gitu loh. Jadi saya nggak bicara masalah mau Muhammadiyah, mau Syiah, mau apa segala macam, itu lain konteks. Lain konteks. Saya bicara perihal antara Katolik dan Protestannya. Kan gitu. Nah, yang saya tanyakan itu kenapa mesti ada perbedaan gitu. Kenapa mesti ada perbedaan? Kan sama-sama Yesus Kristus yang apa namanya yang kita muliakan. Kan gitu. Ya. Dulu sebagai Katolik juga saya bilang Tuhan Yesus Kristus. Kan gitu. Doa Bapa Kaminya pun berbeda. Jujur berbeda. Doa Bapa Kaminya pun juga berbeda. Terus kita lebih ditingkatkan lagi doa Rosario, yaitu apa namanya doa novena 3 Salam Maria. Terus Rosario. Di Protestan nggak ada gitu kan. Itu perbedaan yang cukup ini gitu loh. Kenapa? Padahal sama-sama. Halo, wah, kok hilang? Kenapa hilang? Apa masalah ya? Nah, dia masuk lagi ya. Halo, silakan. Kok hilang? Nggak tahu. Ya, lanjut. Lagi ngomong. Nah, kenapa? Maksudnya saya tadi saya mana? Kedengarannya saya mana tadi? Wah, yang sampai kamu bilang ada perbedaan. Kenapa sampai ada perbedaan? Ada Padahal perbedaan Roh Kudusnya sama ya. Ya kan? Apa perbedaannya tuh? Kenapa cukup signifikan menurut saya perbedaannya? Perbedaannya itu kok jauh, ya kan? Karena kan saya juga menggabungkan antara waktu saya mantan istri ya. Jadi saya melihat di situ perubahan saya ini karena ada dua unsur di gereja yang saya kunjungi, adanya perbedaan. Dan saya pun juga menanyakan ke pendeta juga, ke Romo juga, bahwa kenapa adanya perbedaan di situ gitu. Nah, saya sih sudah dapat jawabannya kan gitu. Saya pengen tahu dari Mas Rudi ini gitu loh. Kenapa? Nah, di situ apakah Roh Kudus itu dianggap tidak konsisten kah? Kan gitu. Dan bahwa Roh Kudus itu juga yang mana yang mengajarkan yang benar? Misalkan dari sisi Protestan, oh ini Protestan yang benar. Dari sisi Katolik, oh ini Katolik yang benar gitu. Coba bisa dijelaskan nggak? Kalau seandainya misalkan tadi bilang katanya ada perbedaan, jelas memang ada perbedaan. Walaupun apapun historicalnya, ya kan, no make sense buat saya cuman gara-gara perbedaan antara bangsa-bangsa, namanya nggak masuk akal. Karena itulah yang kita bicarakan lah Roh Kudus kan begitu. Oke, ya gitu aja. Oke, saya jawab. Saya sudah katakan dari awal ya, bahwa perbedaan yang dilakukan di situ adalah mengenai perbedaan tata ibadah. Tetapi dasar iman Kristen kami sama. Coba tunjukkan di mana dasar iman Kristen Protestan dengan Katolik yang berbeda, biar saya bahas. Silakan. Dasar iman ya, kita jangan bicara tata ibadah. Kalau tata ibadah berbeda, biasa saja. Gedungnya pun berbeda, itu biasa saja. Gedung juga bisa mempengaruhi tata ibadah. Liturgi itu tata ibadah namanya. Sekarang dasar iman yang berbeda yang patut kita bahas. Loh, liturgi itu hal yang biasa. Ya. Misalnya Oke. bentuk dari gedungnya juga mempengaruhi posisi orang-orangnya, mempengaruhi bentuk orang-orangnya. Suasana daerahnya juga mempengaruhi orang-orangnya. Contoh misalnya gereja yang ada unsur kedaerahannya sama unsur yang nasionalnya juga ada perbedaan. Itu kan hanya dalam tataran tata ibadah. Sekarang yang saya tanyakan, coba kamu tunjukkan yang mendasar dari segi imannya. Coba silakan, apakah kami berbeda Katolik dan Protestan? Silakan. Oke.
jelas cukup ada perbedaan, ya kan? Dua Dari sudah. dari Silakan. Apa perbedaannya? Dasar ya, imannya, silakan. kalau seandainya perbedaan dasar imannya sebenarnya gini. Satu, kita Ya, ditekankan kayak tadi kan. Kita ditekankan itu ada namanya doa novena tiga salam Maria. Ini bukan budaya. Bukan budaya ini. Bukan ya. per daerah beda-beda. Enggak, Hmm. tidak. Semua Katolik ada namanya novena tiga salam Maria. Ya kan? Ada doa rosario. Ya kan? Bukan, kalau saya lihat sih bukan masalah unsur budaya, bukan karena daerah mana dia begini, bukan. Saya nggak membicarakan bentuk gerejanya kayak gimana, enggak, bukan. Ya kan? Ini sebenarnya pertanyaan awal ini, Maaf. Dasar iman yang saya tanya, dasar iman. Dasar iman itu adalah bahwa kami sama-sama beriman mengenai kasih, dan kami sama-sama beriman jalan ke surga itu adalah kasih karunia dari Yesus. Itu dasar iman. Sekarang yang mana kami berbeda di situ? Coba jelaskan dasar iman itu. Yang berbedanya di mana? Coba. Nah, makanya tadi kan saya bilang, ya kan? Kalau masalah pengimanan, sekarang doa yang dimasukkan ke dalam tata ibadah itu bukan dasar iman. Dasar iman kami bahwa kami beriman jalan keselamatan hanya di dalam Yesus, dan itu berdasarkan kasih karunia Yesus. Dasar iman kami mengatakan bahwa ajaran yang tertinggi dari Yesus adalah ajaran kasih. Nah, coba di mana kami perbedaannya mengenai dasar iman ini biar saya arahkan. Kalau perbedaan antara imannya, ya kan? Kan saya bilang, saya tidak ada perbedaan sebenarnya karena kan unsurnya kan sama. Kalau tidak ada perbedaan, kalau tidak ada perbedaan, artinya kamu tidak bisa mengatakan bahwa Roh Kudus yang di dalam Kristen berbeda dengan Roh Kudus yang di dalam Protestan, Katolik dan Protestan. Yang terjadi perbedaan adalah tata ibadah mungkin yang kamu lebih spesifikkan. Tetapi dasar iman kami tidak pernah kami berbeda. Itulah sebabnya kami tidak pernah bunuh-bunuhan. Tetapi andai kata dasar iman kami berbeda, kami akan bunuh-bunuhan. Contoh, misalnya orang Kristen dan Katolik tidak percaya sama Yesus. Kami percaya sama Yesus. Maka kami akan mengatakan mereka bidah. Sama seperti dengan saksi Jehovah. Mungkin kamu lebih baik menjelaskan antara Kristen dengan Jehovah. Jangan Katolik dengan Protestan. Karena di situ kenapa ada perbedaan? Itu maksud saya. Katanya jangan dipotong. Kenapa ada perbedaan? Jangan dipotong. Nah, lebih bagus kamu ganti pertanyaanmu antara Kristen dengan saksi Jehovah. Silakan. Saya tanyanya, ya, ada perbedaan, ya kan? Saya bukan masalah perbedaan, masalah imannya, bukan. Kalau seandainya sampean bilang, tunggu. Enggak, beda, jelas beda. Kalau masalah ibadat, kalau seandainya sampean bilang katanya itu budaya, ya, budaya bukan budaya. Kita lebih memegang teguh adanya namanya novena tiga salam Maria. Ya. Novena tiga salam Maria. Kenapa di Protestan nggak ada? Ya kan? Kenapa? Apakah itu sebuah budaya? Bukan, saya rasa. Saya rasa bukan budaya. Gitu loh. Makanya saya sebenarnya pengen tahu kenapa ada perbedaan. Ya. Gitu. Saya tidak mengatakan 100% budaya tadi. Saya katakan itu adalah tata ibadah. Mereka melakukan doa itu silakan. Tetapi dasar iman, kita membicara tentang kerangka dasar iman. Apa yang membawa orang selamat ke surga? Apakah doa novena? Kan tidak. Apakah saya berdoa dengan contoh orang-orang si raba-raba itu? Kan tidak. Bukan itu yang membuat dia selamat. Jadi itu bukan membuat Roh Kudus di dalam kami berbeda. Tetapi dasar iman kami harus sama. Bahwa Yesuslah jalan keselamatan dan hidup. Tidak boleh di luar itu. Namun kalau kamu bilang antara Kristen dengan saksi Jehovah, saya akan jawab. Silakan. Kalau kami dengan Katolik tidak ada dasar iman yang berbeda. Sama, Roh Kudus kami di dalam kami dan Roh Kudus di dalam Katolik sama. Kalau mengenai tata ibadah, itu hal yang wajar. Mereka membuat seperti ini. Tanda salib. Orang Kristen membuat seperti ini. Itu karena tafsir daripada mereka mengenai ibadah itu. Tetapi dasar iman kami tidak pernah berbeda. Bahwa kami beriman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, Tuhan kita dikandung daripada Maria, naik mati di dalam Pontius Pilatus dan naik ke surga. Kami tidak berbeda. Silakan, apa lagi?
Mungkin ganti pertanyaan kepada saksi Jehovah biar saya jawab. Apakah Roh Kudus di dalam kami Ganti dengan pertanyaan saksi dengan apa? Jehovah? Ganti dengan saksi Saksi Jehovah. Kamu tahu saksi Jehovah kan? Ah? Nah, itu yang lebih mencolok daripada Kristen dengan Katolik. Kristen Protestan dengan Katolik dasar imannya tidak ada berbeda, tetapi Kristen keseluruhan dengan saksi Jehovah itu baru bertolak belakang. Silakan, itu harusnya kamu tanyakan kepada saya. Jadi gini ya, gini. Pertanyaan saya begini, saya paham maksudnya sampean tuh, gue paham. Perihal iman memang tidak berbeda memang, ya kan? Ini saya ini Katolik, ya, saya Katolik. Saya rasa sampai perihal pernikahan aja cukup sulit untuk kalau seandainya karena saya mau menikah dengan cara Protestan, itu izinnya cukup sulit. Cukup sulit izinnya. Saya jawab. Saya ini seorang tukang foto. Sebentar, saya seorang tukang foto pernikahan. Saya sering melihat orang menikah antara Protestan dengan Katolik di tempat saya. Tidak ada yang sulit. Bahkan sekarang di Katolik, orang menikah tidak harus menjadi Katolik 100%. Maka ketika pernikahan kelihatan bedanya. Kalau dia sudah menerima roti, artinya si Protestan tadi sudah masuk Katolik 100%. Kalau dia tidak menerima itu, artinya dia belum masuk Katolik 100%. Jadi sekarang tidak ada paksaan. Saya adalah saksi hidup atas hal itu setiap hari. Sebenarnya pertanyaannya bukan itu. Sebenarnya bukan itu pertanyaannya. Bukan itu. Itu kan cuman saya bilang, ya kan, bahwa memang kenyataannya bahwa saya harus izin dulu. Saya harus izin segala macam, ya. Nah, saya mempertanyakan perihal apa ya? Perihal saya juga nggak bilang bahwa ada perbedaan antara imannya, tidak ada perbedaan antara imannya tuh, tidak ada perbedaan. Memang tidak ada, ya kan? Tapi bentuk ajaran, jangan dibilang disamakan juga. Bukan sebuah budaya. Ajaran itu bukan sebuah. Jadi pertama ini ajaran ya, Katolik sama Protestan. Ya, ajaran, Bang, bukan yang seperti yang Abang bilang. Jadi intinya yang mana nih yang benar nih, antara Katolik atau Protestan yang benar dalam arti unsur ajaran? Pasti kan setidaknya kita beragama itu kita juga mendalami ajaran itu sendiri. Kita mendalami ajaran, kan begitu. Bukan karena oh ya kalau gua orang Kristen, oke, gua mau di mana aja juga bisa. Nggak bisa begitu juga. Karena kita sama-sama ini. Sekarang kan? Saya jawab ya. Ajaran Kristen kan tadi kamu sudah mengakui bahwa dasar imannya tidak ada berbeda. Artinya ajarannya pun, ajaran iman tidak ada berbeda. Kamu tahu saya gereja di mana? Saya terdaftar di HKBP Perdomuan Sebangaduri. Belum pernah saya cabut sekalipun. Tetapi karena saya tahu gereja itu adalah milik Tuhan. Ketika saya dekat gereja Katolik, saya masuk gereja Katolik. Ketika saya dekat gereja GBI, saya masuk gereja GBI. Tidak ada yang melarang, tidak ada yang mengusir saya. Namun itu tadi, ketika saya masuk, maka saya harus ikut tata ibadah mereka. Kalau kan diumumkan itu, yang belum Katolik dilarang menerima roti, ya saya tidak ikut kalau ada acara itu. Nah, itu adalah tata ibadah. Tetapi dasar iman kami tidak berbeda. Bahwa mereka beriman kepada Yesus, kami beriman kepada Yesus. Maka saya katakan, ganti pertanyaanmu antara Kristen dengan saksi Jehovah. Biar saya jelaskan, biar kamu mengerti. Oke, masalahnya perbedaan begini, ya. Saya bilang saya nggak mau ikut doa novena, ya. Saya nggak mau. Saya mau seperti kayak Protestan, tapi saya Katolik. Saya pernah mempertanyakan ini loh. Apa jawabannya? Oh, nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu karena ajaran Katolik sudah sesuai apa yang sudah diajarkan, bahwa adanya novena 3 Salam Maria dan adanya doa rosario segala macam begini-begini supaya doamu bisa dikabulkan segala macam, ngomongnya kayak begitu, ya. Gue bukan so tahu, emang kenyataannya begitu, ya kan. Gue nggak mau ribet doa novena, malahan ada pengakuan dosa di bilik, pengakuan dosa, ya kan, langsung dengan pastor, ya. Di Protestan nggak ada, saya rasa nggak ada. Saya nanya kok ada nggak? Tidak ada yang namanya di bilik pengakuan dosa, ya. Kalau seandainya saya lihat, sampai saya tanya apakah ini adalah sebuah budaya, tidak, gitu loh. Dan saya menanyakan, ini yang benar antara Katolik atau Protestan yang benar nih sistem ajarannya, gitu loh. Kalau masalah iman sekarang begini, sampean ngomong
Gue membenci Yesus. Oh enggak, gue memuliakan Yesus. Karena apa? Karena gue mengikuti ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Gue mengikuti ajaran-ajaran yang ada di Alkitab. Kenapa gue bertekan? Yesus adalah utusan bagi orang Israel. Dan Yesus hanya utusan Allah. Dia bukan Tuhan, tapi hanya utusan Allah. Kenapa? Kok hanya sebatas utusan tapi dianggap Tuhan? Kenapa? Kan gitu. Itu yang awal saya menanyakan. Apakah ada arti utusan dari orang Kristen kita sendiri pada saat itu? Ada arti lain dari utusan itu. Karena kalau ada utusan itu pasti ada yang mengutus. Yang mengutus ini adalah yang lebih tinggi dari yang diutus. Oke, Ya kan? saya jawab. Kita soalnya kalau Sudah ya, bisa saya jawab silakan. ya. Kenapa Silakan. tidak apa? Sekarang Ya, saya kasih kamu perumpamaan begini. Kamu lihat di layar kacamu gambar saya? Jawab dulu, jawab. Halo? Kamu lihat robot-robot tuh. Kamu lihat gambar saya di hadapanmu? Nah, ya, lihat. itu adalah utusan saya ke hadapanmu. Digital Jangan, ini udah senjatamu main begini. Enggak. Loh, Jangan lu analogi ini dulu. Harus memberi analogi. Karena konteksnya berbeda, Bung. Konteksnya berbeda antara lu sama sesuatu yang ada di sana itu berbeda. Jangan memotong. Berbeda. Saya sudah diam tadi nggak motong. Nggak motong, cuman analogi lu tuh begini terus. Analogi lu tuh begini terus. Karena itu yang saya temukan. Berbeda konteksnya berbeda. Sekarang kamu tenang dulu. Kamu melihat gambar saya di hadapanmu. Itu adalah utusan saya. Berbeda. Sama analogi dengan lu Tuhan. Salah, analogi lu berbeda. Enggak, beda. Di hadapanmu itu adalah utusan saya. Utusan saya lebih tinggi dari saya, kan tidak? Saya yang lebih tinggi. Bahwa utusan saya adalah saya. Betul. Ini dia adalah saya. Paham? Nah,